Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi belajar bareng Vivi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang sejarah perkembangan filsafat dari zaman Yunani kuno hingga zaman kontemporer. Kali ini kita akan bahas modernisme dan postmodernisme. Modernisme dalam sejarah filsafat barat, modernisme menjadi tanda berakhirnya era skolastitisme. Modernisme merupakan suatu periode yang mengafirmasi keeksistensian manusia berdasarkan logika yang bersumber dari daya nalar pemikiran. Sikap dan cara berpikirnya menyesuaikan dengan tuturan zaman. Modernisme bisa disebut juga sebagai semangat yang diandaikan ada oleh masyarakat intelektual sejak masa Renaissance abad 18 sampai 20. Nah, di sini para kaum intelektual sangat semangat untuk mencari dan menemukan kebenaran-kebenaran itu, kebenaran asasi, kebenaran esensial, dan kebenaran universal. Pandangan modernisme bersifat objektif dan positifis, menganggap bahwa kebenaran ilmu pengetahuan itu sifatnya mutlak dan objektif, artinya tidak ada nilai dari manusia. Modernisme selalu menjanjikan bahwa akan membawa perubahan ke dunia yang lebih baik, di mana semua kebutuhan akan dapat terpenuhi. Tetapi pada kenyataannya, modernisme ini justru malah membuat masyarakat hidup dalam menderita. Rasionalitas akan membantu kita menghadapi mitos-mitos dan keyakinan tradisional yang tak berdasar, yang membuat manusia tak berdaya dalam menghadapi dunia ini. Namun demikian, modernisme juga memiliki sisi gelap yang menyebabkan kehidupan manusia kehilangan diorientasi. Lalu disinilah lahir suatu paham baru, yaitu postmodernisme, yang merupakan kelanjutan dan koreksi modernisme untuk memberikan pemikiran-pemikiran baru terhadap ilmu pengetahuan dan solusi menjalani kehidupan yang semakin kompleks ini. Memasuki postmodernisme, modernisme ini muncul akibat kegagalan modernisme dalam mengangkat martabat manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa modernisme itu membawa kehancuran bagi manusia. Jadi yang dimaksud kehancuran di sini adalah terjadinya peperangan di mana-mana, kekerasan, seperti itu. Bagi postmodernisme, ilmu pengetahuan tidaklah objektif tetapi subjektif, sehingga kebenarannya adalah relatif. Paham postmodernisme merupakan pengembangan pemikiran tentang ilmu pengetahuan. Tentunya hal ini akibat dari pergolakan pemikiran dari para pemikir yang peduli terhadap ilmu pengetahuan, sehingga memunculkan pemikiran-pemikiran baru. Hampir semua konstruksi dasar keilmuan yang selama ini baku ternyata dipertanyakan ulang oleh postmodernisme, seperti sosiologi, psikologi, antropologi, sejarah, bahkan ilmu-ilmu lainnya juga dipertanyakan oleh postmodernisme. Ciri pemikiran postmodern yaitu dekonstruktif, pluralisme, dan relativisme. Kelebihan postmodern. Perspektif ini dapat membuat kita peka terhadap kemungkinan bahwa wacana besar positif, prinsip-prinsip etika positif dapat diputar dan dipakai untuk menindas manusia. Ada pula kelemahan postmodern. Postmodern ini yang sangat semangat mempromosikan narasi-narasi kecil, ternyata buta terhadap kenyataan bahwa banyak juga narasi kecil yang mengandung banyak kebusukan. Postmodern tidak bisa membedakan antara ideologi di satu pihak dengan prinsip universal etika terbuka di pihak lain. Postmodern juga menuntut untuk menyingkirkan cerita besar demi cerita kecil. Paham postmodern yaitu bahwa wilayah, budaya, bahasa, agama sangat ditentukan oleh tata nilai dan adat istiadat masing-masing. Maksudnya adalah
wilayah, budaya, bahasa, dan agama tidak dapat disamaratakan, tetapi tergantung adat dan istiadatnya masing-masing. Dari sinilah nampak jelas bahwa segala sesuatu itu relatif, tidak boleh absolut, karena harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Berikut adalah tokoh-tokoh postmodern. Istilah-istilah postmodern: desentralisasi, pertarungan etnis, dekonstruksi, subculture, nihilisme, budaya rendah, anarki, pasca industri, paradigma, sekte-sekte, kekuatan bersama, dekonsensus, liberalisme, diskontinuitas, dan delegitimasi. Oke guys, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita tentang modernisme dan postmodernisme. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton.